kunci menemukan hubungan yang sehat. Yeah. Nomor satu, memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita memahami juga bahwa ada banyak karakteristik ataupun kepribadian orang dan termasuk pasangan kita. Halo teman interaksi, jumpa lagi di podcast interaksi bersama Naila Husna. Kita membahas tema secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan ada unsur psikologinya juga. Nah, menarik sekali di podcast interaksi kali ini kita akan mengupas tuntas soal tipe-tipe kepribadian dan kaitannya dengan relationship ya. Jadi pastikan teman interaksi tonton terus full video YouTube-nya sampai selesai karena ini pastinya bermanfaat banget untuk kita lebih mengenali diri kita sendiri sesuai dengan tipe kepribadian. Sudah hadir di podcast interaksi di studio kami ada psikolog klinis Mbak Ajeng Raffiando. Hai. Terima kasih ya Mbak Ajeng sudah hadir di podcast interaksi dan pastinya ini akan isinya daging karena kita mau membahas soal tipe kepribadian nih. Seru banget karena sebenarnya luas ya kalau kita berbicara soal tipe kepribadian ini. Nah, tapi sebenarnya nih Mbak Ajeng kita mulai dari sini dulu deh. Banyak yang salah kaprah terkait tipe kepribadian introvert, extrovert dan satu lagi ambivert ya. Nah, mereka tuh mengaitkan juga dengan kesuksesan. Nah, apa yang perlu diluruskan nih Mbak Ajeng? Tolong kasih ilmunya ke kita di sini, silakan. Sebenarnya intinya nggak ada yang salah ya, karena gini banyak yang punya pemikiran, wah jangan introvert deh, soalnya nanti sulit loh untuk bisa bergaul. Jangan jadi orang yang ekstrovert deh, karena ya macam-macam nih gitu. Banyak hal-hal yang terkait dengan entah itu bisa dibilang mitos atau bisa jadi pemikiran kita mengenai karakter kepribadian itu kesannya jadi kayak ada benar atau salah. Sementara karakter kepribadian kan nggak begitu ya gitu. Nggak ada yang benarnya apa atau yang salahnya di mana. Tapi lebih kepada kita perlu tahu strengths and weakness-nya dari masing-masing karakteristik kepribadian tadi. Strengths and weakness-nya itu ya perlu dicatat teman interaksi. Jadi jangan asal menjudge gitu. Benar. Bahwa wah introvert ini mitosnya orangnya pemalu. Atau extrovert nggak bisa sendiri. Nah, itu benar nggak tuh Bajeng? Ini lucu ya kalau kita bahas tentang mitos. Tapi fun fact-nya sebetulnya kalau orang introvert apakah dia selalu sama dengan pemalu atau sama dengan pendiam? Coba kalau menurut Naila gimana? Kalau menurut aku, aduh, jadi dites lagi nih sama seniorku nih. Sebenarnya ya nggak gitu juga sih, karena kan ya, tipe kepribadian itu ya berpengaruh juga sedikit tidaknya dengan karakter ya, Mbak Ajeng. Tapi kalau misalnya introvert yang pendiam, artinya banyak kok orang yang berkarir di dunia yang ternyata mereka harus hidup dengan penuh bersosialisasi dengan orang lain. Seperti contohnya diplomat gitu ya, bahkan presenter televisi juga ada yang introvert. Ada kan? Ya, cuma cara mereka menghabiskan energinya aja itu ya yang berbeda. Nah, itu aku setuju. Jadi kalau aku lebih lihatnya kepada bagaimana dia mengisi energinya. Jadi kalau memang dibilang introvert, ya biasanya mengisi energinya saat dia sendiri. Dia lebih santai, nggak perlu harus keluar untuk ketemu sama banyak orang. Kalau extrovert kan justru mengisi energinya dengan ketemu sama orang lain di luar gitu ya. Itu sih lebih ke cara pengisian energinya. Tapi juga jangan lupa introvert sama extrovert kan juga macam-macam ya jenisnya ya. Itu dia tuh banyak yang belum banyak orang yang tahu. Bener. Nah, silakan Pak Jan nih. Jadi kalau kita bicara introvert dulu deh. Ya, introvert itu adalah karakter kepribadian seseorang di mana dia lebih banyak fokusnya mengisi dirinya dengan aktif di dunianya sendiri gitu ya. Contohnya gitu. gimana? Contohnya gini, misalnya kalau banyak orang mikir bahwa introvert itu pemalu atau pendiam atau lebih tertutup, tapi sebenarnya karena introvert tadi ada banyak macamnya, yaitu misalnya nih ada introvert sosial. Jadi biasanya ya dia punya kecenderungan kurang merasa nyaman kalau dalam lingkungan yang terlalu banyak orang gitu ya.
Ya, ada kan ya. Coba Ada, udah Kak. mulai mikir nih gitu. Siapa ya yang kayak gitu ya? Heeh. Terus ada introvert yang pemikir. Hmm. Jadi dia banyak observasi. Dia lihat dulu, Hmm. dia banyak mempertimbangkan hal-hal terkait oh ya oke, ini orangnya gimana ya Oke. atau seperti apa ya? Saya Hmm. harus masuk nih ke dalam Hmm. pembicaraan misalnya Hmm. gitu. Hmm. Ada introvert yang memang tertutup. Tertutup banget gitu maksudnya, Ya, jadi memang jadi memang dia Heeh. membatasi Hmm. koneksi dengan orang lain nih gitu. Jadi memang macam-macam. Ya. Ada yang introvert kreatif. kreatif. Ya, jadi kalau yang dibilang nerd tuh ya, Iya. kan sebenarnya ya dia banyak menemukan inovasi-inovasi tapi kan ya bisa jadi secara apa ya interaksi dengan orang lain belum tentu seperti Betul, itu. Tapi betul. sebenarnya orangnya kreatif banget loh gitu. Iya. Jadi yuk kita lihat dulu nih introvertnya introvert seperti apa. Mm-mm. Terus kemudian Mm-mm. kembali lagi kalau misalnya kita bicara strengths and weakness-nya, Mm-mm. ya mau introvert, mau extrovert, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Gitu aja. Begitu juga dengan ekstrovert itu, jadi juga jenisnya juga macam-macam gitu ya. Jadi ada extrovert sosial juga, Heeh. ada extrovert yang Pemikir. juga, ada macam-macam. Oke. Nah, itu berarti kalau bagi seorang introvert, jenis atau tipe introvert yang mana yang paling menantang sih sebenarnya kalau untuk di lingkungan sosial? Biasanya yang menantang kalau yang tipenya tertutup kali ya. Gitu. Itu yang sering disebut orang kok judes banget ya kalau kenalan di awal gitu ya, Mbak. Kayaknya kok diem aja, terus ya nggak terlalu ekspresif mungkin ya gitu. Karena kembali lagi introvert itu tendensinya dia lebih observe dan good listener biasanya ya gitu. Enak diajak curhat nggak kalau Iya yang introvert? Oke. Nah, ini tebak-tebakan ya. Naila kayak apa nih? Oke, nah nggak apa-apa deh kita kupas tuntas di podcast interaksi kalau udah Mbak Ajeng nanya ya. Kalau Naila termasuk ini Mbak ekstrovert, pemikir. Oke. Ya, jadi ya, energi aku tuh ada kalau ketemu dengan banyak orang, tapi ya nggak langsung heboh gitu ya orangnya, penuh observasi juga. Ada observasinya juga kan. Nah aku gitu. tuh dinamika atau tantangannya kalau udah di rumah lama-lama, ya misalnya let's say 3 hari aku diem sendiri di rumah tuh aku nggak bisa tuh Mbak. Waduh, udah pasti aku mungkin bisa depresi kali ya. Karena energinya nggak di-charge lagi gitu, nggak keluar. Tapi kalau kayak gini tuh wah aku ngerasa penuh gitu. Nah itu ya, coba teman interaksi mungkin sedikit karakter ini bisa menjadi gambaran untuk teman interaksi mengetahui karakter ataupun kepribadian diri masing-masing. Tadi ada introvert, extrovert, satu lagi nih Mbak yang katanya mitosnya kenapa kepribadian ini ada? Kok curang? Kok krisis identitas? Kenapa nggak hanya 2 aja? Ya, si ambivert ini. Si ambivert. Sebetulnya seperti apa tuh Mbak Jeng? Kalau kita bicara si ambivert, sebetulnya masih banyak diperdebatkan. Tapi mungkin kalau disederhanakan, jadi gini deh, ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya nih, ada orang yang tipikalnya sebetulnya introvert ya, tapi dia dalam keseharian harus bekerja dan punya aktivitas yang mau nggak mau membuat dia harus interaksi sama banyak orang. Pasti pada akhirnya ada kebutuhan untuk bergeser nih gitu ya. Jadi yang tadinya bisa jadi lebih dominan introvert, mau nggak mau dia harus agak geser ke ekstrovert. Walaupun menurut saya itu tidak berarti bahwa wah ganti kepribadian dong. Kok nggak jadi diri sendiri? Itu banyak tuh yang suka bilang, nah tapi kan harusnya nggak gitu dong Mbak gitu ya. Tapi nggak juga. Sebetulnya ketika kita punya kebutuhan yang cukup signifikan terkait dengan pergeseran karakteristik kita, sebetulnya kita memang akan bergeser. Bisa ya, jadi disadari, bisa jadi nggak disadari gitu kan ya. Kalau pekerjaan menuntut kita untuk seperti itu, ya kan harus achieve juga ya, nggak mungkin kita harus growth kan ya, harus betul. terus berkembang dan kesadaran bahwa perkembangan tadi akan membawa kebaikan akan membuat pergeserannya menjadi lebih lancar kan ya gitu. Jadilah ada si ambivert ini kalau secara sederhananya ya gitu bahwa ternyata si introvert merasa dia butuh itu ataupun
sebaliknya. Ketika si ekstrovert merasa bahwa aduh gak bisa nih gitu. Saya kayaknya sebagai lambe turahnya. Ya kan katanya kalau orang ekstrovert tendensinya jadi dibilang lambe turah ya. Ya kayak lemes kemana-mana gitu. Ngomongnya terus ya, karena bicara sebelum berpikir gitu kan ya. Kalau yang ekstrovert itu ya kan beda lagi nih sama tipenya Naila kan gitu. Ekstrovert tapi pemikir. Nah tapi ada juga loh ekstrovert yang memang tadi gitu yang itu kayaknya sanguinis banget ya kalau di psikologi ya. Nah itu dia juga seru ya. Ada kalau di psikologi kan kita kenal ada koleris, sanguinis, melankolis sama plekmatis gitu. Tapi itu sebetulnya kan juga ada introvert dan ekstrovertnya kan. Betul. Oke, seru ya. Nah ini jadi teman interaksi udah pada tahu belum orangnya introvert, extrovert atau ambivert. Kalau belum ada yang memahami lagi, kita mungkin bisa coba tesnya ya Mbak ya. Bener. Nah ini teman-teman tentunya pasti penasaran karena biasanya kalau kita psikotes, baik kalau di pekerjaan ya, misalnya kan kalau mau masuk suatu pekerjaan kadang-kadang kita ada psikotesnya tuh, kan nggak dikasih ya hasilnya. Nggak dong. Terus pengen tahu banget sebetulnya karakteristik kepribadian kita seperti apa, ada tuh tes yang gratis. Gratis ya? Ada 16 personality types itu ya? 16 personalities gitu. Itu lumayan kok bisa membantu teman-teman untuk lihat seperti apa sih sebenarnya karakteristik saya gitu. Karena seringkali yang terjadi adalah kita dengan mudahnya untuk menganalisa orang, tapi buat diri sendiri seringkali bingung. Nah, ya kan? Itu dia tuh yang jadi catatan tuh Mbak Ajeng ya. Bener jadi ya? daripada asal self diagnose sendiri, nggak boleh ya. Itu ada tes kepribadiannya, 16 personalities ya. Itu bisa dicek sendiri di Google. Nanti cobain deh tes itu. Nah, itu ternyata bisa juga mengetahui kayak semacam kita tuh orangnya penuh intuisi atau enggak gitu-gitu ya Mbak Ajeng ya. Iya, seru sih. Kan kadang-kadang kita mikirin dan menganalisa orang lain tapi coba deh sekali-sekali penasaran gak sih sama diri sendiri. Betul. Gitu kan ya. Jadi manfaatnya selain kita mengenali diri kita sendiri, kita juga bisa memahami kenapa seseorang itu ternyata seperti ini loh. Oh ternyata mungkin dia punya karakter kepribadian yang seperti ini gitu ya Mbak Ajeng ya. Jadi jangan langsung ngejudge yang kayak aku bilang tadi. Ini kok orang baru kenal tapi gak nyapa, gak negur, judes banget. Siapa tahu mungkin dia sungkan kan, atau dia bingung masih mikir gitu ya. Ini orang baru, saya gak biasa nih ketemu sama orang-orang yang dalam komunitas seperti apa gitu. Nah, gak apa-apa kok. Oke. Nah, ini seru banget. Tapi kalau dalam hubungan atau relationship Mbak Ajeng, seru atau menantang sih sebenarnya? Oke, ini ada salah satu contoh. Ini dulu ya. Permisi dulu nih. Permisi sama artisnya ya gitu ya. Kalau menurut saya bisa jadi salah satu gambaran yang cukup signifikan mengenai kalau punya pasangan yang satunya adalah ekstrovert banget ya, dominan ekstrovert, sama satunya lagi justru dominannya introvert. Nah contohnya ya, ini cuman sekedar contoh ya, izin ya, contoh kasus ya. Jadi contohnya adalah Vidi Aldiano sama Sheila Dara. Iya itu aku baru mau bilang ini kan berdua klop banget padahal berbeda karakter ya. Beda banget. Kepribadiannya. Yang satu kutubnya sama kutub sama sosial gitu ya. Sampai kan dibilangnya apa tuh? Karena dia sering banget sahabat semua apa ya artis. Orang ya apa ya selalu ada di pernikahan, gitu ya. Kalau nggak ada Vidi berarti kenapa gitu ya. Jadi sementara satunya enggak gitu. Kalau ditanya komennya ya 1-2 patah kata kali ya gitu. Sekarang katanya udah agak lumayan. Nah mungkin agak ketarik dikit ya. Agak ketarik dikit energinya ya. Antara dua kutub tadi gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa nggak berarti saat kita berhubungan sama seseorang yang karakteristiknya berbeda itu jadi kendala. Gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi relationship-nya dan pada akhirnya memahami bahwa ya memang setiap karakter pasti punya kondisinya masing-masing, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi nggak perlu hal tersebut dijadikan hambatan, tapi lebih melihat itu sebagai tantangannya. Gitu bahwa oke, orangnya kayaknya dipancingnya susah nih yang satu atau gimana. Nah itu tadi kalau kita bicara ambivert itu sebetulnya
Kelebihannya adalah dia fleksibel. Fleksibilitasnya tinggi nih si ambivert karena dia memahami bahwa kalau orang yang introvert pendekatannya seperti apa, kalau dengan si ekstrovert dia juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya tadi gitu. Karena dia paham kondisinya seperti apa. Fleksibilitasnya si ambivert emang kita perlu jagoan deh. sadari bahwa dia memang jago nih, bisa ke kanan bisa ke kiri gitu ya. Sama satu hal lagi dia memang balance. Jadi kalau misalnya tadi si ekstrovert harus ketemu orang segala macam, si introvert nggak, aku mau di kamar aja, lelah say gitu kan dia. Dari kemarin udah keluar terus kayaknya bateri sosialnya udah ini nih udah lowbat banget nih gitu. Nah kalau si ambivert itu ya dia nyesuaiin aja gitu. Nggak apa-apa, dan cara pengisian energinya kan jadinya lebih nggak terlalu tergantung sama situasi dan kondisi ya. Iya. Yang ngerasa punya kepribadian ambivert boleh silakan ya nanti kasih saran-saran ke ya teman gitu interaksi gimana caranya bisa menjadi jagoan, bisa beradaptasi di segala hal. Ini keren sih. Tapi kalau kita lihat dari dua kepribadian yang beda ini tadi nih, Mbak Ajeng, kunci menemukan hubungan yang sehatnya tuh di mana sih? Kunci menemukan hubungan yang sehat. Nomor satu, memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita memahami juga bahwa ada banyak karakteristik ataupun kepribadian orang dan termasuk pasangan kita gitu ya. Karena kadang-kala kita itu tendensinya ya banyak orang kan cenayang ya. Nah, itu dia tuh Mbak Ajeng. Mikirnya bahwa wah saya tahu betul nih pasangan saya mikirnya A B C D. Kan belum tentu juga. Belum tentu, ya kan? Kan kita perlu sadari itu dulu loh gitu, bahwa karena kita bukan cenayang berarti kita perlu pahami lebih dalam lagi. Komunikasinya pasangan kita seperti apa sih? Cara interaksinya gimana sih? Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan tidak membuat perbedaan menjadi sesuatu hal yang memicu konflik ya, gitu. Karena biasanya kan itu akarnya gitu, bahwa misalnya dia mah orangnya susah banget diajak keluar, maunya di rumah terus gitu, gitu kan. Nah itu kan gimana caranya bisa menemukan komunikasi, karena ini udah jadi hubungan suami istri nih ya kan. Betul. Nah kalau misalnya sudah punya label ataupun misalnya udah merasa bahwa nih pasangannya kayak begitu banget gitu, nah sulit ya gitu untuk kita bisa punya hubungan yang harmonis, untuk bisa bicara dengan nyaman, karena kembali lagi sudah punya stigma tertentu mengenai karakteristik pasangan kita. Yang sebetulnya jangan lupa bahwa kita sebagai individu itu sifatnya dinamis ya kan, bisa menyesuaikan diri, kita akan berkembang. Betul. Terkait dengan pasangan tentunya kita perlu visi dan misinya seperti apa sih gitu. Wah seru nih Mbak Ajeng. Yang seru juga nih yang perlu kita bahas di sini kalau berkaitan dengan stigma tadi nih Mbak Ajeng. Kalau Mbak Ajeng melihatnya tentang ilmu cocoklogi dalam astrologi. Nah ini gimana? Karena ada beberapa teman aku ya Mbak ya, mau aku kenalin nih ceritanya. Ini ada cowok nih. Bentar zodiaknya apa? Gemini. Enggak, gue nggak mau sama dia soalnya dia Gemini gitu. Nah jadi udah duluan menjudge gitu loh, udah underestimate duluan dengan si pasangan yang berzodiak tertentu. Ketemu juga belum ya? Ketemu juga belum. Itu gimana ya? Aku juga bingung tuh. Udah mentok tuh Mbak Ajeng ngomongnya kalau udah kayak gitu tuh. Nah itu dia tuh. Emang lucu sih kalau menurut saya gitu ya. Karena gimana sih kita bisa melihat suatu interaksi sama orang lain terkait sama zodiak gitu. Kenyataannya dan faktanya gimana tuh gitu. Rasi bintang. Terus kita lihat gimana ya cara pengukurannya, apakah bisa dibuktikan atau enggak. Kan kalau kita bicara ilmu tentunya harus ada pembuktian, ada validitasnya, ada bisa diukur nggak gitu ya, reliabilitasnya seperti apa. Nah kalau misalnya enggak, ya masuklah itu ke ilmu yang masih grey kan ya, maksudnya masih abu-abu. Apakah itu bisa disebut ilmu atau
parapsikologi gitu. Maksudnya ya bukan ilmu sebetulnya gitu. Karena ilmu itu kan harusnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada pembuktian ilmiahnya bagaimana sih gitu. Jadi teman-teman yang suka banget sama zodiak, coba apakah Cancer menjadi pengaruh atau Libra yang sering banyak menimbangin? Ini dia nih, karena ya itu banyak yang bilang, aduh relate banget lagi, kok pas bener sih gitu, dikaitkan juga dengan sio lah, tahun kelahiran dan lain sebagainya ya. Iya betul. Tapi ini aku jadi mikir mungkin kalau untuk merelate-relatekan sendiri ya nggak apa-apa juga untuk sekedar bahan gitu. Iya. Tapi jangan juga jadi fanatik banget ya sama ilmu astrologi. Agak ngeri denger ya kan, jadinya mau dikenalin sama seseorang nggak jadi karena zodiak tertentu tuh ngenes loh Mbak Ajeng. Coba pernah nggak ada yang ngecek sama penulis artikel terkait dengan astrologi di majalah? Nah, zaman saya dulu gadis sampul banyak banget tuh. Banyak ya kan ya? Ada dan kan? percaya kita. Rubrik astrologinya zodiak dan percaya. Waduh, kayaknya minggu ini kita kenapa gitu kan ya? Coba tanya sama penulisnya. Berdasarkan apa dia nulis? Pengakuan penulis sih berdasarkan mood ya. Tuh kan. Oke. Jadi teman interaksi sekali lagi, kalau untuk astrologi ini jangan terlalu fanatisme banget lah ya dengan kecocoklogian zodiak ini. Kita perlu mempertimbangkan dan kita kenal aja dulu sama orangnya gitu ya, Mbak Ajeng ya. Bener. Karena kalau bicara relationship, kita banyak yang bilang bahwa ya emang ada orang betul-betul cocok, ya kan? Saya sih terus terang nggak percaya. Tapi mungkin ada teman-teman interaksi yang merasa bahwa ya harus cocok gitu. Ya memang apa sih, manusia itu kan sebetulnya sangat unik ya gitu. Jadi kalau kita bicara kecocokan itu kan sebetulnya perlu diupayakan. Bukannya berarti ya memang cocok banget, soulmate gitu kan ya. Karena zodiaknya nih saya cocok sekali nih kalau bergaul sama orang-orang dengan zodiak Scorpio atau apa gitu. Kalau menurut saya sih nggak gitu juga ya gitu. Ya, semua harus diusahakan ya, hubungan tuh berproses kan ya Mbak Ajeng. Bener. Oke, nah bahkan si John Gray ya kalau nggak salah dalam bukunya aja menulis men are from Mars, women are from Venus. Itu aja udah beda banget ya planetnya. Bayangin planetnya udah beda, zodiaknya beda. Terus pertanyaannya nih, emang kalau zodiaknya sama, udah pasti cocok? Jangan-jangan sama-sama keras, sama-sama ambisius, gitu. Banyak yang bilang juga katanya Virgo sih soulmate-nya sama Virgo. Nah gitu lah Mbak. Itu yang kadang-kadang jadi macam apa ya? Jadi mental block buat diri saya sendiri ya. Itu. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mbak Ajeng. Tadi kalau ilmu astrologi, cocoklogi udah. Nah lagi kalau dalam relationship nih Mbak Ajeng kan beberapa kali sering tampil tuh untuk menjadi pembicara dalam peluncuran film ataupun mengomentari terkait film-film tertentu yang bahkan terkadang relate dengan kehidupan relationship sehari-hari ini, terkait katakanlah isu perselingkuhan dan lain-lain. Contoh lah misalnya film Layangan Putus nih Mbak Ajeng. Ini kita perbincangannya udah mulai serius nih kan ini sekarang nih. Itu kira-kira Mbak Ajeng melihatnya seperti apa tuh? Masalah perselingkuhan ya, atau masalah perselingkuhan ataupun mungkin dari kedua pasangan ini berbeda karakter kah? Atau kayak gimana? Oke, kalau kita bicara perselingkuhan sebetulnya kan penyebabnya bisa sangat variatif ya. Banyak banget hal terkait dengan perselingkuhan itu yang seringkali bahasannya dipikirnya jadi sempit nih, misalnya iya karena ada orang ketiga. Tapi sebetulnya kenapa bisa jadi ada orang ketiga tadi? Berarti kan ada case di mana si satu dan si duanya nih punya something gitu kan. Bisa karena backgroundnya, punya experience di pengalaman hidup yang bikin dia jadi punya pemikiran mengenai ya selingkuh itu wajar-wajar aja. Norma ataupun nilai yang dipegang terkait dengan apa sih perselingkuhan tadi gitu. Itu kan bisa jadi berbeda. Itu yang menurut saya kenapa sih sekarang marak banget ya mengenai perselingkuhan. Karena kalau kita bicara relationship itu apalagi dalam pernikahan ya, pernikahan kan nggak cukup hanya cinta,
Butuh Dalam banget ekonomi ya. yang apa? Dalam banget ya. Betul. Gak cukup cuma cinta ya. Cocok kan, iya. Ya kan gak cukup cuma cinta, Betul. tapi juga butuh komitmen. Mm-mm. Jadi kalau kita tarik garisnya sama perselingkuhan, itu kan masalah komitmen. Iya. Gitu. Butuh kepercayaan, Mm-mm. butuh juga toleransi, Mm-mm. butuh kerja keras yang pastinya untuk bisa membuat relationship ini bertahan. Mm-mm. Jadi kalau bicara perselingkuhan itu ya satu, penyebabnya juga bisa beraneka ragam. Luas ya. Tapi yang perlu disadari adalah mengenai tadi masalah komitmennya. Komitmen ini juga sangat berpengaruh sama apakah nilai-nilai yang dipegang oleh pasangan antara kedua orang ini sama. Karena kalau nggak sama, ya komitmennya juga akan berbeda ya. Gitu. Oke, kalau kita lihat juga datanya dari tahun ke tahun, angka perceraian meningkat, angka pernikahan menurun nih, Mbak Ajeng. Nah, ini apakah juga kaitannya dengan ketidakpercayaan orang tentang suatu hubungan pernikahan sudah mulai menurun? Nah, ini kayak gimana sih harus menyikapi? Apakah kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu, baru menikah? Atau apa yang harus menjadi pesan ini untuk semuanya sebelum menikah? Kayaknya kalau harus selesai sama diri sendiri sebelum menikah, nanti nikahnya umur berapa ya? 50 kayaknya ya. Tapi sebenarnya ada betulnya bahwa kita perlu sadari dulu, balik lagi nih tadi kalau kita bicara karakter gitu ya, nah personality-nya kita harus sadar dulu bahwa kita paham gak sih diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Dan kebutuhan akan pasangan itu akan juga berdampak karena kita punya karakteristik tertentu. Dan keunikan karakteristik kita nggak bisa dibanding-bandingin sama orang lain juga ya gitu. Maksudnya oh iya tadi misalnya kalau kita bicara introvert sama extrovert itu kan sebenarnya cuman general banget ya, besar banget, luas sekali gitu untuk bisa bilang bahwa ya kalau introvert gimana, extrovert gimana. Tapi kalau hubungan kita dalam relationship dengan pasangan, sebetulnya kan kita perlu paham dulu, oke ini saya ada bagian yang saya sebenarnya belum selesai. Tapi dibicarakan nggak nih sama si pasangan kita mengenai misalnya punya kasus di mana dalam keluarga punya orang tua yang hubungannya juga nggak baik, atau misalnya punya kondisi si ayahnya poligami misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya berdampak kepada anak ya. Itu yang makanya saya sering kali bilang terkait sama poligami, jangan lupa dampaknya itu bukan hanya sama pasangan, tapi juga dampaknya sama anak-anak gitu. Melihat poligami itu akan seperti apa, dan bisa aja hal-hal terkait sama poligami tadi ataupun misalnya perselingkuhan berdampak sama pandangan anak terhadap relationship, terhadap bagaimana pernikahan akan terjadi, karena dia punya role model seperti apa gitu, ayah ibunya melihatnya bagaimana gitu terkait dengan perselingkuhan tadi ataupun ya banyak hal di dalam pernikahan. Tentunya itu akan berdampak ke masa sekarang ketika melihat bahwa pernikahan wah ternyata tidak seideal yang saya bayangkan, tidak semua pestanya ya, wah kok gitu-gitu amat ya gitu ya, kok serem banget. Entah balik lagi karena pengalaman pribadi atau juga karena experience dari orang lain, ya kan, kita bisa dengar dari orang lain. Betul. Atau kita sendiri mengalami, aduh ternyata nggak mudah ya, ternyata untuk bisa bertahan dalam pernikahan seperti ini ya. Makanya sekarang kan banyak orang yang menyatakan, nggak tahu ya akhirnya seperti apa ya. Tapi banyak yang ya kita bicara Gen Z, ya, Gen Z yang bilang bahwa kayaknya mikir-mikir dulu deh kalau mau nikah gitu ya. Pemikirannya jauh lebih panjang. Jadi bahkan ada juga yang bilang nggak deh, kayaknya pernikahan bukan buat saya. Ada juga yang bilang ya mungkin masih mempertimbangkan menikah tapi tidak untuk punya anak, karena sebagai anak dia punya pengalaman yang seperti apa. Jadi jangan lupakan bahwa antar generasi ini juga punya dampak terhadap generasi selanjutnya gitu kan. Jadi jangan meneruskan trauma kepada generasi yang akan datang. Betul, itu ya gitu, terkait dengan banyak hal yang bisa jadi kita pikir bahwa
ya udahlah emang seperti itu pernikahan, ada banyak pemakluman, ada banyak normalisasi, diwajarkan aja kejadiannya kayak begitu gitu. Jangan juga seperti itu. Nggak boleh juga kan Ya, gitu. betul. Nah jadi ini kalau teman interaksi kita menyimak dari apa yang Mbak Ajeng katakan, ini sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah beberapa waktu belakangan ini terkait pendidikan pranikah. Itu memang penting dilakukan. Sebetulnya penting loh. Penting untuk kita mengikuti dan menyimak dengan baik ya Mbak Ajeng ya. Kemudian juga sebelum menjadi orang tua harus mengikuti parenting class di mana-mana supaya kita juga bisa menjadi orang tua yang baik, yang tidak meneruskan kecemasan kepada generasi-generasi kita berikutnya ya Mbak Ajeng. Jadi sebenarnya kalau ngomong relationship juga luas, karakter kepribadian juga luas. Ini nggak cukup ya dibahas di satu podcast nggak ini. bisa. Oke. Jadi penyebab seseorang akhirnya katakanlah menjadi karakter seseorang yang ini itu banyak ya Mbak Ajeng. Kalau di psikologi kan dilihat ya dari faktor ada bisa nature-nya, jadi secara genetik. Jadi misalnya kalau teman interaksi pada penasaran, bisa nggak sih yang namanya sifat pemalu itu diturunkan? Bisa ya? Ada secara genetiknya, ada tuh penelitiannya gitu. Tapi juga jangan lupa nurture-nya, pola pengasuhannya, lingkungan di sekitarnya seperti apa yang akan membuat sifat-sifat yang diturunkan tadi bisa arahnya bisa berkembang kemana gitu. Pola pengasuhan deh Mbak Ajeng yang paling ideal diterapkan oleh orang tua. Ini juga jadi lagi banyak perdebatan nih mengenai kan banyak jadi bikin orang bingung ya. Ini sebenarnya yang paling oke tuh seperti apa sih? Makin kita dapat banyak informasi terkait juga dengan parenting nih, curhatan nih dari para bunda, daripada moms yang suka bingung sebenarnya yang benar yang mana sih Mbak? Gitu. Itu sering ditanyain sih sama klien-klien gitu ya. Kok kayaknya jadi bingung? Dulu orang tua saya kayak gini. Terus saya pikir ya udah saya merasa bahwa oh ya mungkin emang harusnya caranya gitu. Padahal perkembangan zaman beda. Ada banyak hal yang dulu dijadikan patokan, tapi ternyata sekarang ya balik lagi kan ada banyak penelitiannya, ada banyak perkembangannya tuh bisa jadi enggak loh gitu sekarang. Sesederhana misalnya kalau zaman dulu udah kasih aja pisang gitu ya. Kan kalau pernah nggak ngerasain era bayi dikasih pisang. Tapi ternyata penelitian berikut bilang harusnya nggak boleh loh umur sekian sudah dikasih pisang gitu ya. Itu kan terus aja berkembang gitu kan. Makin banyak penelitian, makin banyak pendekatannya juga berbeda-beda dengan era Gen Alpha yang sekarang gitu katakanlah gitu ya. Akhirnya kan bikin bingung ya gitu kadang-kadang. Duh ini yang benar yang mana sih? Dan bisa jadi itu juga memicu overthinking kan? Nah kalau kita ngomongin soal overthinking pas banget nih Mbak Ajeng bridgingnya nih ya. Tadi udah ada durasi waktu soalnya. Jadi kalau kita ngomongin soal overthinking Mbak Ajeng ini jadi salah satu penyakit dalam relationship. Kenapa begitu berbahaya? Tadi tebak-tebak buah manggis. Cap-cip satu pengen jadi cenayang gitu ya, ngerasa aduh saya daripada dibicarain mendingan saya coba membaca pikiran pasangan saya kayak gimana gitu. Tapi terus terang saya nggak memungkiri ketika kita bersama dengan pasangan dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang sudah lama, biasanya kita memang tanpa sadar bisa membaca gitu. Bukannya jadi cenayang ya, tapi maksudnya karena kita tahu habitnya seperti apa, bagaimana cara dia berperilaku, apa sih kalau misalnya dia udah mulai ekspresi wajahnya seperti apa, terus kita jadi tahu lagi marah nih gitu ya. Itu kan balik lagi sebetulnya ya ada tendensi bahwa ya ketika dalam hubungan yang cukup intens, terus ya kita mulai bisa melihat dan membaca gitu, dan tentunya sebenarnya pada akhirnya upaya untuk memahami karakteristik pasangan kita seperti apa sih gitu ya. Tapi tentunya jangan lupa bahwa nggak boleh overthinking juga. Misalnya nih pasangan kita pulang dengan wajah murung, tidak nyaman gitu ya. Terus kita mulai tebak-tebakan, kenapa nih ya gitu ya. Terus apalagi kalau punya pasangan yang introvert yang nggak bilang gitu ya sebenarnya apa yang terjadi. Nah itu biasanya kita mulai overthinking. Jangan-jangan gitu. habis ketemu Elsie nih. Aduh. Kok malah murung? Iya. Aduh. Jadi mulai tuh punya pemikiran-pemikiran tertentu dan bisa aja pemikiran ataupun overthinking. Jadi teman-teman interaksi harus ingat bahwa
Yang namanya overthinking itu Oke. kebanyakan apa? Kan over ya judulnya. Over. Berarti kebanyakan apa? Asumsi. Oke. Belum tentu itu fakta. Ya. Gitu. Makin kita mikir bahwa oh jangan-jangan abis gini ya, abis ini ya, kok beda ya, kok hari ini dia kenapa ya gitu ya. Itu kan overthinkingnya makin banyak tuh gitu. Terus apalagi saat pola komunikasinya nggak bagus, dimana kita nggak bisa bilang apa yang sebetulnya kita khawatirkan, Oke. apa yang menjadi bahan pemikirannya kita gitu ya. Atau masuknya nggak tepat nih, misalnya baru pulang kerja suami capek, terus istri langsung ngomong soal kebutuhan rumah tangga. Ini itu nggak bisa ya Mbak Jeng? Nggak bisa. Jadi harus cantik ya teman interaksi. Masuknya tuh harus smooth gitu kan ya. Gimana tuh? Tapi kan balik lagi kondisi emosional masing-masing kan juga bisa berbeda. Gitu. Jadi harus pandai untuk bisa melihat situasinya, menilai kondisinya supaya akhirnya kita masuknya smooth gitu kan ya. Smooth dan langgeng ya sama wasakinah mawaddah warahmah. Aduh. Tapi Mbak Jeng kalau udah terlanjur punya overthinking yang berlebihan, apalagi kalau abis nonton film kan. Nah itu dia tuh. Kadang-kadang kalau misalnya nonton drakor juga tuh dibanding-bandingin deh. Kok gak seromantis yang di drakor. Nah, kan? Terus belum lagi lo nontonnya film perselingkuhan. Waduh tuh makin iya, jadi detektif ya. Benar, kemarin kok gini ya gitu. Wah dia nemu sesuatu nih di mobil. Tenang dulu. Tenang. Tapi saya sih juga bilang sih, kadang intuisi itu juga penting. Intuisi seseorang itu juga penting. Karena kadangkala kalau kita mengabaikan intuisi, justru akhirnya kita nggak bisa melihat kondisinya dengan baik. Dan jangan lupa teman interaksi nih pesannya, nggak boleh loh kita percaya sama pasangan kita 100%. Ya. Setuju nggak? Setuju banget. Jadi berapa persen boleh. Mbak? Coba diatur aja ya mengenai persentase ini ya. Tapi jangan 100%. Yang perlu kita ingat bahwa pasangan kita itu adalah orang biasa. Yang bisa hilaf, yang bisa melakukan kesalahan, yang bisa lupa bahwa dia ada di dalam komitmen suatu hubungan. Jadi itu nggak berlaku hanya sama pasangan kita, tapi juga dengan diri kita sendiri kan ya. Betul. Ya Setuju. Kan? Jadi perlu sadari itu supaya hubungan kita juga bisa terus kita tumbuhkan dengan baik. Ya, jangan terlalu punya ekspektasi yang berlebihan, yang tinggi sekali terhadap pasangan. Bener. Kita juga mungkin kalau perempuan ya harus bisa berdaya dengan diri kita sendiri ya Mbak ya. Apapun bisa kita lakukan. Kita nggak tahu nanti kedepannya pasangan seperti apa. Diambil Tuhan atau diambil sama pelakor lagi takutnya ya. Dua hal itu ya. Oke, Mbak Jeng, sedikit saja tentang closing statement ya perbincangan hari ini kaitannya dengan tipe kepribadian, mungkin juga overthinking itu tadi yang ternyata dampaknya bahaya banget dalam relationship. Apa yang sekali lagi ingin Mbak Jeng tekankan untuk teman interaksi di sini? Ini kayaknya bisa satu podcast lagi ya kayaknya. Kalau misalnya panjang-panjang ya, masih banyak banget nih. Jadi teman-teman, kita perlu sadari bahwa kenal dulu deh sama diri kita. Kalau kita sudah kenal, kita sudah paham, kita juga perlu pahami juga pasangan kita seperti apa sih. Saat kita tahu diri kita sendiri, kita juga punya pemahaman yang baik. Jangan lupa bahwa kita perlu menerima tadi self awareness-nya terkait dengan karakter kepribadian kita dan pasangan. Kemudian juga harus punya self acceptance bahwa kita perlu menerima loh bahwa pasangan kita dan diri kita sendiri itu kan manusia biasa. Jadi tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita menjawab tantangan terkait hubungan kita, itulah akan yang menjadi kunci kelanggengan hubungan tadi. Itulah yang akan juga nantinya kita akan bedah di podcast interaksi selanjutnya ya, karena ini panjang pembahasannya ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan self awareness kita, bisa saling mengisi dalam relationship satu sama lain. Mbak Jeng, tidak terasa seru banget ya. Seru banget perbincangannya dari ilmu cocoklogi sampai ke soal perselingkuhan. Sudah, semoga hari ini tuh bisa memberikan manfaat ya podcast di interaksi ini, bisa
bisa menjadi gambaran juga bagi teman interaksi semua bagaimana pentingnya kita mengenali, memahami diri kita sendiri dan menyikapi hubungan kita dengan pasangan kita. Oke deh, sekali lagi terima kasih Mbak Ajeng Raffiando sudah hadir di Makasih interaksi. banyak, Naila. Kita ketemu ya di segmen-segmen interaksi berikutnya. Siap. Sampai jumpa teman interaksi. Bye, Bye-bye. teman interaksi.